Selamat datang di episode kedua dibacain sama aku. Kali ini aku akan membahas sebuah buku yang berjudul Goodbye Things by Fumio Sasaki. Hidup minimalis ala orang Jepang. Let's dive into it. Ada seorang pria Jepang bernama Fumio Sasaki. Dia bukan penulis terkenal, bukan motivator, bukan orang kaya. Dia hanya pria biasa yang merasa hidupnya penuh dengan barang, tetapi hatinya kosong. Sampai suatu hari dia mengambil keputusan ekstrim, membuang hampir semua benda yang dia miliki. Dan keputusan itulah yang akhirnya membuat hidupnya berubah total. Kisah itu ia bagikan dalam bukunya yang berjudul Goodbye Things. Sasaki hidup di sebuah apartemen kecil di Tokyo. Seperti banyak dari kita, ia mengisi ruang itu dengan tumpukan barang, buku, CD, kamera, pakaian, dekorasi, dan banyak lagi. Dia sering membeli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena ingin terlihat lebih keren atau merasa nilainya diukur dari benda yang ia punya. Namun, semakin banyak barang yang ia miliki, semakin ia merasa tidak bahagia. Hidupnya terasa penuh, tapi hatinya kosong. Ia membandingkan dirinya dengan orang lain, teman-teman yang lebih sukses, lebih kaya, dan lebih bergaya. Alih-alih merasa puas, ia justru semakin rendah diri. Sampai akhirnya, Sasaki bertemu dengan konsep minimalism. Ia mulai membaca tentang orang-orang yang memilih hidup dengan sedikit barang, hanya menyimpan yang benar-benar mereka butuhkan. Awalnya terasa gila. Bagaimana mungkin seseorang dengan hidup sangat sedikit, tapi perlahan ia mulai mencoba satu persatu barang dia singkirkan. Buku yang tidak pernah ia baca, baju yang jarang ia pakai, dekorasi yang hanya menjadi pajangan. Hingga akhirnya hampir semua barang hilang dari apartemennya. Hanya tersisa benda-benda yang benar-benar penting. Dan yang mengejutkan, justru saat ia merasa lega, ruang kosong di apartemennya berubah menjadi ruang kosong di pikirannya. Ia merasa bebas, ringan, dan lebih bahagia dari sebelumnya. Dalam bukunya, Sasaki membagikan pelajaran yang sangat relevan untuk kita. Yang pertama, barang tidak mendefinisikan siapa kita. Kita sering membeli sesuatu agar diakui orang lain, padahal identitas sejati kita tidak pernah datang dari benda. Yang kedua, lebih sedikit artinya lebih fokus. Dengan sedikit barang, kita tidak lagi sibuk mengurus atau memikirkan apa yang harus dibeli. Kita juga punya lebih banyak waktu untuk pengalaman, untuk belajar, untuk bersama orang-orang yang kita cintai. Yang ketiga, melepaskan barang artinya melatih hati. Saat kita belajar membuang barang, kita juga melatih diri untuk melepaskan beban emosional, penyesalan masa lalu, kecemasan masa depan, bahkan minder. Yang keempat, kebahagiaan bukan soal menambah, tapi soal mengurangi. Dunia sering mengajarkan bahwa bahagia itu ketika kita punya lebih banyak. Sasaki justru menemukan kebahagiaan ketika ia punya lebih sedikit. Goodbye Things bukan buku yang menyuruh kita semua hidup ekstrim dengan hanya 3 baju atau 1 kursi. Tidak, pesannya jauh lebih lembut tapi kuat. Lihat kembali barang-barang apa yang kamu punya dan tanyakan, apakah ini benar-benar membuatmu bahagia atau hanya menumpuk dan mengikatmu? Di dunia yang konsumtif seperti sekarang, buku ini seperti menjadi tamparan kecil. Ia mengingatkan bahwa kita tidak harus mengejar kebahagiaan dengan membeli lebih banyak. Justru dengan melepaskan, kita bisa menemukan ruang untuk hal-hal yang lebih penting. Waktu, kesehatan, keluarga, dan mimpi pribadi. Pada akhirnya, buku Goodbye Things bukan sekedar tentang merapikan rumah. Ini tentang membereskan hati dan pikiran. Dengan berkata selamat tinggal pada barang-barang yang tidak penting, Sasaki justru menyambut hidup yang baru, yang lebih ringan dan bermakna. Jadi pertanyaannya untuk kita adalah, barang apa yang sebenarnya sudah kita tidak butuhkan, tapi masih kita pertahankan? Mungkin dengan melepaskannya, kita pun bisa menemukan kebahagiaan yang sama seperti yang Sasaki temukan. Terima kasih sudah menonton rangkuman buku ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.